jenazah perempuan, yang mandikan juga perempuan. Bolehkah laki-laki mandikan? Boleh, tapi satu orang saja, suaminya. Bolehkah anak mandikan ibunya? Anaknya loh. Saya jelasin. Kalau yang meninggal ibunya, anak laki-lakinya tidak boleh mandikan jenazah ibunya. Karena tidak boleh melihat badan ibunya. Kalau yang meninggal ayah laki-laki, seorang laki-laki, anak perempuannya nggak boleh mandikan. Nggak boleh. Kita balik kasusnya. Kalau anak laki-laki meninggal, ibunya nggak boleh mandiin. Anak perempuan meninggal, kalau sudah di atas 10 tahun, ayahnya nggak boleh mandiin. Itu hukum agama kita. Artinya perempuan dalam Islam dilihat aja badannya sama orang tuanya, itu ada batas, nggak boleh. Apalagi kalau ini sama sembarangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan coba untuk menanggapi dan memenuhi permintaan beberapa teman terkait dengan viralnya seorang ustadz yang mengaji kemudian disebarkan di YouTube dan aplikasi yang lain di medsos seperti Hilo, di mana di dalam isi pengajiannya, dakwahnya ini cukup meresahkan kita sekalian, di mana dia mengatakan kalau orang ini meninggal, maka bagi mahramnya ini tidak boleh untuk memandikan, kecuali itu adalah istri atau suaminya. Sementara kalau anak-anaknya, ayahnya, ini tidak diperbolehkan. Ini sangat meresahkan. Nah, sesungguhnya bagaimana kajian fikih kita? Tentu semua kitab fikih ini akan sepakat di sana ya, bahwa memang orang meninggal itu yang paling berhak untuk memandikan, karena berkaitan dengan menyentuh, melihat aurat, tentu yang paling utama adalah perempuan. Perempuan ini yang paling baik adalah keluarganya, kemudian orang lain. Yang penting satu jenis. Demikian pula laki-laki, yang paling utama, yang paling baik adalah laki-laki, tentu dari keluarganya. Kalau itu lain jenis, maka ini bisa dimandikan oleh mahramnya. Jadi seorang ayah meninggal, maka anak perempuannya juga boleh, ibunya juga boleh. Demikian pula kalau ada ada seorang ibu meninggal, maka anak laki-lakinya ini juga diperbolehkan untuk memandikan. Ini harus kita sampaikan dan kita luruskan agar supaya ini tidak meresahkan ke kita sekalian. Nah, tentang referensi ini tentu semua hadis lah ya, dan semua kitab ya. Jadi kitab Turats, kitab yang menjadi pegangan kita, isi dari Al-Quran dan hadis ini memang dikupas kemudian dijelaskan di dalam kitab-kitab Turats. Itu ada karya-karya besar dari para ulama-ulama, mulai tabiin, tabiin dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi bersambung kepada para sahabat pada Rasulullah. Nah, saya ingin membaca salah satu referensi ini di kitab I'anatul Thalibin, jadi Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian disarai oleh Syekh Abu Bakar Sato. Coba kita sitir gitu ya. Ar-rajulu aula bi huslir rajul wal mar'atu aula bi huslil mar'ah atau bi huslil mar'ah walahu huslu halilihi wali zaujatin ghuslu zaujiha. Jadi di sini jelaskan bahwa seorang laki-laki ini lebih utama, lebih didahulukan memandikan laki-laki. Kemudian perempuan ini lebih berhak memandikan apabila jenazah ini perempuan. Nah, bagi seorang istri ini boleh memandikan suaminya, bahkan ini sekalipun sudah nikah lagi begitu. Kemudian bagi seorang laki-laki juga boleh memandikan istrinya yang meninggal. Jadi ini clear. Kemudian di dalam sarahnya, aula bihusli rajul atau bihusli rajul ay ahakku bihusli rajul fayuqaddamu wujuban alal mar'atil ajnabiyati. Jadi laki-laki ini
apabila meninggal maka yang berhak memandikan adalah laki-laki, dan ini hukumnya wajib didahulukan dibanding dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Wanadban alal mahram, dan laki-laki ini apabila masih dia tidak punya mahram laki-laki semacam itu ya, yang ada adalah mahram perempuan. Nah, maka laki-laki lain ini ya, laki-laki lain ini tetap sunnah didahulukan daripada keluarga perempuan. Jadi anak perempuannya, ibunya. Nah, ini justru lebih, sekalipun orang lain tapi laki-laki satu jenis kelamin. Nah, dari sini maka kata-kata nadban ini sunnah didahulukan. Tentu seorang laki-laki bila meninggal maka tetap boleh dimandikan oleh anak perempuannya. Demikian pula seorang ibu bila meninggal boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya atau dimandikan oleh ayahnya. Ini jadi clear karena satu jenis ini adalah sunnah kalau memang dia mempunyai mahram sekalipun lain jenis. Ini dari sisi nasnya. Nah, kalau kita kembali ke hikmahnya, sesungguhnya perbedaan kelamin ini kalau dia masih mahram ini ada kelebihannya. Jadi seorang perempuan umpama ini dimandikan oleh perempuan tapi orang lain. Dari sisi nas dalilnya ini tentu dia kuat karena sama-sama jenis kelaminnya. Tapi yang harus diingat juga bahwa memandikan itu butuh safaqah, butuh orang yang mempunyai mahabbah, kasih sayang. Dan ini tentu keluarga ini lebih ada nilai plus dibanding itu. Jadi memandikan jenazah ini secara mental juga tidak mudah. Sekalipun dia satu jenis, sekali lagi kalau orang lain tentu ini tidak mempunyai safaqah ya, belas kasihan, ikhlas sebagaimana keluarganya. Semisal anak laki-lakinya tentu dia lebih mencintai ibunya ini sehingga ketika memandikan dia akan total ikhlas dan lain sebagainya. Nah, adapun memandang menyentuh tentu ini aturan yang lain. Jadi memang di dalam memandikan ini sekalipun ibunya ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Semisal tubuhnya ya terus ditutup, baina surah warubah, tidak boleh disentuh karena memang auratnya seperti itu kalau dia mahram dan seterusnya. Jadi ini aturan-aturannya. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian sudah clear saya kira, dan Rasulullah ini juga berpesan di masa hidupnya beliau kepada Sayyidah Aisyah, madurruki laumitti qabli wa ghassaltuki. Ini satu dasar yang sangat kuat, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahmat. Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidah Aisyah, begitu cintanya beliau pada istrinya, kamu tidak usah gundah sebab jika kamu ini meninggal sebelum aku, maka aku tentu akan memandikan kamu. Jadi ini saya kira satu hadis yang cukup gamblang ya, bahwa keterkaitan antara istri dengan suami karena punya sifat kecintaan, keikhlasan, ini ternyata oleh Rasulullah juga dicontohkan. Beliau juga ingin memandikan seandainya Sayyidah Aisyah itu meninggal sebelum beliau. Demikian pula hikmah anak, ayah yang memandikan terhadap keluarganya, ini tentu mempunyai sifat safaqah, mempunyai sifat mahabbah, keikhlasan yang lebih dibanding orang lain. Dengan demikian sudah clear saya kira apa yang kita kaji pada saat ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.